الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة, barang siapa membunuh seekor cicak, fi awal darbatin, dalam awalnya pukulan, sekali pukul dia mati, falahu, maka bagi orang tadi kada wa kada hasanatan, begini dan begini berupa kebaikan. Jadi kalau dia membunuhnya dengan sekali pukul, maka dapat pahala tertinggi. Kemarin sudah diterangkan bahwa membunuh cicak itu diantara hikmahnya, karena cicak itu membuat madarat pada manusia. Di antaranya lagi, di antara hikmahnya, kita ini untuk latihan apa-apa karena Allah. Kalau yang pemiliknya, pemilik alam semesta bilang begini, ya kita ikuti, walaupun kita tidak paham apa hikmahnya. Kata sebagian ulama, ini latihan jihad. Di antaranya adalah dengan membunuh cicak. Pemilik cicak telah memerintahkan untuk membunuh, ya dalam membunuhnya ada ridhonya pemiliknya, maka ridhonya pemiliknya itulah yang dicari dengan sungguh-sungguh. Itulah maksud ridhonya pemilik alam semesta. Maka bukti pemiliknya ridho adalah pemiliknya, dalam hadis yang barusan kita baca, menjanjikan upah, menjanjikan keuntungan, menjanjikan pahala untuk yang melakukan hal ini. Kalau orang lihat dalam sejarah panjangnya umat Islam, ada sebagian negara yang terbuka dengan kelembutan, dengan berdakwah. Ada sebagian negara yang ketika didatangi para dai, mereka tidak mau, maka penghalang-penghalang dakwah itu disingkirkan dengan berjihad fisabilillah. Jihad ini karena Allah, jihad suci, untuk menyingkirkan orang-orang yang menghalangi kerja-kerja hidayah yang akan disampaikan kepada daerah tersebut. Maka dalam sejarah itu ajaib, selepas terjadi pertempuran dengan umat Islam yang semestinya mereka dendam, semestinya mereka akan marah berkepanjangan, tapi kenyataannya tidak. Begitu melihat kelembutannya umat Islam, melihat akhlaknya umat Islam, melihat muamalahnya umat Islam, maka mereka melihat keluarganya sudah terbunuh dalam pertempuran-pertempuran itu, berbondong-bondong masuk Islam. Ini bukti bahwa di dalam semua kerja-kerja agama itu ada barokah yang sering otak itu nggak sampai untuk menganalisanya. Bahkan mereka telah dijajah lagi oleh orang-orang non-muslim, seperti negara Irak atau negara sekelilingnya, negeri Syam, pernah dijajah oleh kolonial, orang-orang Inggris, orang-orang itu, Aljazair, Maroko,
tetap saja mereka nggak mau meninggalkan Islam. Mereka memahami bahwa Islam itu adalah kebenaran. Begitu nur hidayah masuk di hatinya hamba Allah, mereka sudah melihat kekufuran, kesesatan yang pernah mereka alami zaman sebelum Islam itu sudah nggak pengen balik lagi. Maka Nabi bersabda kurang lebihnya, di antara tandanya hidayah masuk, kelezatan iman masuk di hati, kalau orang itu begitu nggak suka untuk kembali kepada jadi tidak Islam, seperti tidak suka dia dimasukkan di dalam api. Kita ini nggak usah dimasukkan dalam api lah, kesulut api aja kita nggak suka. Maka kita lihat negeri-negeri yang sudah Muslim, walaupun dijajah ratusan tahun oleh orang non Muslim, tetap aja Islam. Padahal dulu negeri-negeri itu waktu menerima Islam perang dulu sebagian. Jadi perangnya itu perang yang diridhai Allah. Karena sebetulnya mulai zaman manusia awal, zamannya Nabi Adam itu, di antara rutinnya dunia manusia memang selalu ada perang. Dunia ini belum pernah sepi dari perang. Walaupun ada gerakan-gerakan perdamaian, tapi itu pun tidak pernah bisa menghentikan pertengkaran antara yang namanya manusia itu. Dan itulah sudah firasatnya malaikat yang disampaikan kepada Allah, kemudian oleh Allah difirmankan dalam Al-Quran. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa ini memang benar. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan di dunia orang yang akan buat kerusakan di dunia dan akan mengalirkan darah? Ini sifatnya manusia, punya potensi tengkar sampai tempur, sampai bunuh-bunuhan. Jadi keluarganya Qabil dengan keluarganya Nabi Adam itu sudah ada pertempuran zaman itu dalam sebagian riwayat Israiliyah. Mereka diajak kembali lagi kepada hidayah, nggak mau, akhirnya bertempur. Maka kalau pertempuran itu sudah ada, mestinya ada pilihan, pertempuran yang diridhai Allah dan yang tidak. Di pertempuran itu belum pernah bisa berhenti dari dunia manusia. Maka para anbiya sebagian diberi syariat jihad. Sebagian anbiya, tidak semuanya. Diberi syariat untuk mencontohkan pertempuran yang suci, pertempuran yang datangkan hidayah, pertempuran yang diridhai Allah. Maka semua anbiya yang diberi syariat jihad, tidak ada satupun yang wafat di dalam pertempuran. Karena beliau-beliau adalah sebagai panutannya dan tokohnya di dalam jihad. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi yang lain. Mungkin termasuk Nabi Syam'un, yang akhirnya sampai negeri kita namanya jadi Samson, ya, Nabi Sam'un. Wa man qatalaha fid darbati tsaniyati, dan barang siapa membunuh cicak di pukulan yang nomor 2, falahu, maka bagi orang tersebut kadza wa kadza hasanatan, berupa begini-begini, berupa kebaikan, dunal ula, di bawahnya yang pertama. Wa in qatalaha fi darbati tsalitsati, dan kalau dia membunuhnya di pukulan yang nomor 3, falahu kadza wa kadza hasanatan, maka bagi dia begini-begini berupa kebaikan, dunatsaniyati, di bawahnya yang kedua. Wa
Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, man qatala wa zaghatan fi awwali darbatin, barang siapa membunuh cicak di awal pukulan yang pertama, kutibat lahu mi'atu hasanatin, maka akan ditulis untuknya 100 kebaikan. Wa fi tsaniyati, dan dalam pukulan yang kedua, duna dzalika, di bawahnya itu. Wa fi tsalitsati, dan dalam yang pukulan yang ketiga, duna dzalika, di bawahnya yang kedua. Rawahu Muslimun, Imam Muslim telah meriwayatkannya. Thawabul iktisabi, pahalanya usaha mencari kerja. Al-iktisab itu mencari rizki. Pahala usaha mencari rizki. Al-iktisab itu kerja lah, bahasa bebasnya itu. Pahalanya kerja. Jadi di antara yang berpahala di dalam agama dan di antara yang diperintahkan dalam agama adalah usaha mencari rizki yang halal. Karena dalam rizki yang halal itu ada ridhonya Allah. Dalam rizki yang halal itu ada nur hidayah. Kata Syekh Abdullah Haddad, penyusun kitab Da'watud Damah dan Risalatul Mu'awanah, begitu ya kalau nggak salah. Kamu tidak akan bisa jadi orang yang takwa sebelum hatimu baik, dan hatimu tidak akan bisa baik sebelum makananmu baik. Nah, di antara cara untuk mendapatkan makanan dan minuman baik adalah dengan kerja yang halal. Kenapa kok di antara, Pak? Apa enggak diwajibkan aja? Tidak. Tidak semua orang wajib kerja. Tapi semua orang wajib makan yang halal. Kalau ada orang dia bisanya mendapatkan makanan yang halal harus kerja, maka dia wajib kerja. Tetapi kalau orang bisa makan yang halal tanpa kerja, maka dia enggak wajib kerja. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, kurang lebihnya banyak Pak mufti keliru dalam urusan ini. Mereka berfatwa bahwa kerja itu wajib. Mulai kapan ada kerja wajib, kata beliau? Yang ada itu makan halal wajib. Kalau kerja dianggap wajib untuk setiap mukallaf, wabil khusus laki-laki, ya berapa banyak orang Islam yang berdosa akhirnya. Pelajar yang sudah balik-balik itu banyak enggak kerja. Kemudian ada orang-orang yang memang dia ini kalau kerja bukan malah dapat uang, malah merugikan tok. Cocoknya dicadong aja orang ini. Allah. Terus kita ini maka harus juga mempersiapkan diri kita ini, umpama memang tuntutan dari agama kita ini seharusnya bekerja, kita siap. Jangan jadi manusia yang engeng-engeng cengeng. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW ketemu dengan seorang sahabat. Kemudian beliau berjabatan dengan sahabat tersebut. Telapak tangannya sahabat tadi begitu kasar karena dia kerja kasar. Maka Nabi bersabda, hadhil kaf yuhibbuhallah. Kaf ini muannas. Telapak tangan ini dicintai oleh Allah. Ini telapak tangannya laki-laki. Tangannya laki-laki lembut seperti sutra. Itu Rasulullah seperti sutra, Pak. Ini saking istimewanya. Beliau pegang pedang, pegang apa, tetap aja memang mulus terus. Kalau kita ini kok mulus itu gara-gara males.
khidmat nggak mau, inginnya dilayani terus. Wabil khusus santri-santri putra, kalian ini akan datang suatu saat akan jadi pelayannya keluarga, pelayannya istri. Nah, kalau nggak siap untuk kerja fisik, kalau diperlukan, itu namanya ya menyiapkan dirinya untuk jauh dari sekian banyak pahala. Bahkan para ulama mengatakan ada sebagian dosa yang tidak akan dimaafkan oleh Allah kecuali dengan cara kerja mencari nafkah yang halal. Untuk siapa itu? Ya untuk orang-orang yang di posisi kalau dia nggak kerja nggak bisa mendapatkan makanan yang halal. Dan untuk mencari nafkah yang halal itu kita nggak perlu modal. Kadang-kadang orang pikirannya saya perlu modal untuk dagang untuk itu. Ini pikirannya orang malas. Ini sudah mau bangkrut ini, belum apa-apa sudah mau cari utangan ini. Jadi Allah jadikan tubuh kita ini jadi produksi amal. Termasuk amal itu artinya adalah kerja. Dimunculkan semua kebaikan dari ujung kaki sampai ujung rambut kita itu, termasuk kerja yang halal. Ashabus Sufah nggak punya modal, nggak punya keluarga, datang dari berbagai macam tempat ke Madinah untuk ngaji. Maka beliau dengar targhib mengenai dari Nabi, penyemangatan mengenai pentingnya pahala sedekah. Sedekah dapat anugerah ini dari Allah, anugerah dari Allah. Bukan pikirannya terus mau cari utangan untuk modal kerja, tidak. Maka beliau di waktu senggang pergi ke pasar untuk kerja nguli, ngangkat-ngangkati barang di pasar. Begitu dapat, sebagian untuk makan, sebagian disedekahkan. Mudah kan? Kalau orang pikirannya begitu itu, kita ini semuanya punya modal semua. Kalau orang pikirannya mau cari modal selain tubuhnya, itu namanya mau menghabiskan modal. Bukan mau memunculkan kerja, tetapi mau ngerjain orang ini. Ini pemikirannya begitu penting. Maka dinukilkan dari Imam Ahmad, minimal orang Islam itu punya prinsip begini loh. Punya prinsip bagaimana hidup sekali tidak jadi bebannya siapapun. Ini punya prinsip begitu itu. Mengenai takdirnya bagaimana kan sudah ada takdirnya, tapi punya niat begitu itu. Saya bagaimana bisa tidak membebani siapapun. Thawabul iktisabi, pahalanya usaha mencari penghasilan. Min jihadil hilli, dari jalan-jalan yang halal. Wal amali bil yadi, dan kerja dengan menggunakan kekuatan diri sendiri. Jadi tidak tergantung dengan orang al-amal bil yad itu bisa nyangkul, bisa ngarit jualan rumput, atau bisa ya nguli jadi tukang bangunan, ahli bangunan. Tidak semua maksudnya amal biliat tuh maksudnya pakai tangan, ya dengan badan kita ini. Mungkin dengan ngajar, punya keahlian ngajar apa? Ngajar silat kah? Ngajar ilmu tajwid kah? Qala Allah Ta'ala berfirman, laisa alaikum, tidak ada alaikum dosa atas kalian, laisa alaikum tidak berdosa, laisa alaikum tidak ada alaikum atas kalian junahun dosa, antabtagu untuk kalian mencari fadlan anugerah, maksudnya rizki min rabbikum, dari Tuhan kalian. Fadl di sini diantara maksudnya adalah ya kerja-kerja yang mendatangkan rizki yang halal
Di antaranya dengan berdagang atau di antaranya dengan nguli dan sebagainya, yang mana ayat ini turun ketika para sahabat sedang mengerjakan manasik haji. Di jeda antara ngerjakan umroh sampai haji, ini ada jeda yang orang itu di halal di waktu yang tidak ihram. Maka sebagian sahabat ada yang menggunakannya untuk cari rezeki yang halal, untuk sebagian berdagang, ada begitu. Maka sebagian ditegur oleh temannya, ini waktu ibadah mikir duit ae. Maka turun ayat laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Enggak apa-apa, enggak dosa. Ini tengah-tengah ibadah haji di waktu orang itu sudah tahallul, maka diresmikan boleh cari rezeki yang halal. Kalau ketika waktu haji aja boleh kerja, boleh mikir duit, apalagi di luar waktu itu. Tapi jangan terus santri mikirnya, oh haji aja boleh Pak, waktu ngaji bisnis juga boleh Pak. Itu loh, nggak usah bisnis aja sering ngantuk di kelas, apalagi bisnis. Pelajarannya banyak ketinggalan. Karena sering nasihat-nasihat itu di dalamnya itu ada jebakan-jebakan dari nafsu kita, jebakan-jebakan dari syaitan yang kerjasama untuk merosotkan kita. Allah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Fa idza qudiyat, maka selepas diselesaikan as-salatu, salat Jumat, fantashiru fil ardi, maka menyebarlah kalian di bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah oleh kalian min fadlillah, dari anugerahnya Allah, maksudnya rezeki-rezeki yang halal. Nah, kata sebagian mufassirin, kenapa kok rezeki yang halal dinamakan fadlullah? Fadlullah yaitu memang dari Allah, fadlullah. Maka kalau rezeki itu haram, ya tidak mendapatkan anugerah dari Allah. Saya ini pengen cari anugerah dari Allah, rezeki yang halal. Maka kalau rezekinya enggak halal, ya berarti bukan mengikuti perintah wabtaghu min fadlillah. Yang kalian cari bukan anugerah, yang kalian cari murkanya Allah ini. Wadhkurullaha katsira. Kerja ya kerja, jangan lupa wiridan, jangan lupa ingat Allah. Wadhkurullah, dan ingatlah kalian kepada Allah katsiran, dengan ingat yang banyak. La'allakum, supaya kalian tuflihun, beruntung. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Miqdam ibn Ma'di Kariba radhiyallahu anhu. Kadang-kadang sebagian orang bacanya Ma'di Yakriba, lah itu tidak pas. Jadi itu yang digabung itu hanya kalimatnya Ma'di dengan Kariba, akhirnya menjadi satu kalimat. Tetap saja bacanya enggak berubah. Namanya apa itu? Namanya apa? Enggak, itu loh, penggabungan Ma'di dengan Kariba digabung terus menjadi satu kesatuan, itu namanya apa? Bukan target maji lah. Target apa? Maji. Gimana sih? Ya apa sih? Nah, kawin aja belum sudah lupa-lupa. Allah Akbar. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, ma akala ahadun ta'aman qatt. Tidak memakan seorang pun ta'aman, satu makanan, qat pun. Tidak makan seorang pun makanan pun. Di qat untuk naukiti ta'aman, makanan apapun. Khairan, yang lebih baik, min ayyakula min amaliyatihi, melebihi dia makan dari hasil kerja tangan dia sendiri. Jadi dalam urusan mendapatkan rizki, itu pertama kali pedomannya, rizki itu harus halal, baik pun hasil kerja ataupun hasil di luar kerja. Kemudian selepas rizki itu halal, cara mendapatkan yang halal tadi terbagi dua. Ada yang sebab ihtiraf atau iktisab atau amal, sebab kerja, dagangkah, ngajarkah, bagian dari kerja. Ngeruqyahkah, ngeruqyah yang tidak melanggar. Atau jadi buka toko kah, jadi petani kah. Ini namanya amalul yad.
mendapatkan rezeki yang halal dari hasil kerja. Kemudian yang kedua adalah dengan tanpa kerja, tajrid. Nggak kerja, nggak apa, tapi makanan datang terus, makanan yang halal, makanan dan minuman. Dua-duanya ini adalah posisi yang diridhai Allah. Tetapi umpama ditimbang itu rizki halal yang hasil kerja itu lebih tinggi derajatnya, melebihi yang bukan hasil kerja. Maka wali-wali tertingginya umat Muhammad, yaitu para sahabat yang tertinggi adalah Ashabu Badar yang tertinggi Asyrah Mubasyarah yang tertinggi Khulafaur Rasyidun. Itu Khulafaur Rasyidun semuanya mendapatkan rizki yang halal dari kerja. Abu Bakar seorang pedagang, Umar begitu juga, Utsman begitu juga, radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Sayyidina Ali seorang pekerja, kadang-kadang dagang juga. Kadang-kadang Sayyidina Ali kerja di kebunnya Yahudi untuk mendapatkan hasil kerja kasar. Nah, kadang-kadang orang ini kalau pengetahuannya kurang luas, nganggep bahwa wali yang tertinggi itu yang duit karek moro, dicadong terus. Itu sebetulnya malah wali-wali yang derajatnya di bawahnya wali-wali yang kasbi. Kenapa kok bisa begitu itu? Karena wali yang kasbi itu bisa dicontoh oleh umumnya masyarakat, umumnya manusia. Maka orang yang dicontoh kebaikan, contoh dari cara kerja yang halal, mendapatkan rizki halal, berbeda dengan orang yang tidak jadi contoh urusan itu. Maka sebagian para anbiya pun juga, atau kebanyakan para anbiya dari hasil kerjanya sendiri ketika mendapatkan rezeki yang halal. Karena Zakaria alaihi salatu wassalam najjara. Dulu Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Nabi Dawud juga kerja buat baju besi, beliau jual. La ilaha illallah. Maka pemahaman ini penting. Maka ada rombongan dengan para ulama sedang dalam perjalanan. Maka rombongan tadi ada seorang yang diceritakan dalam cuplikannya, diceritakan dalam Fadilah Amal. Mereka heran dengan seekor burung, kalau nggak salah burung rajawali atau burung yang lain. Kok setiap dia dapat makanan, dia pergi ke satu tempat terpencil. Ada apa sih sana? Apa ada anaknya? Apa ada sarangnya? Atau ada apa? Ternyata orang tadi penasaran, diikuti. Ternyata di sana ada seekor ular buta. Allah gerakkan burung tadi setiap dapat makanan datang ke ular itu untuk memberikan makan ular itu. Maka orang soleh yang lihat tadi, Masya Allah, kalau ular yang maldoroti aja oleh Allah tanpa kerja diberi nafkah, diberi rizki, maka Allah kuasa datangkan rizki pada saya tanpa kerja.
Maka dia ketemu dengan seorang ulama besar cerita mengenai keyakinan dia bahwa Allah Maha Kuasa mendatangkan rezeki pada hambanya tanpa perlu kerja. Nah, diulang-ulang itu. Maka ulama tadi bilang, Kang, kamu tuh kok sukanya jadi milih yang rendah. Kenapa kamu milih posisinya ular? Kok enggak milih posisinya burung yang datangkan nafkah pada ular? Akhirnya orang tadi yang perasaannya sudah mudzakarah iman yakinnya paling tinggi, Allah kuasa, Allah malik, Allah khalik, jadi langsung merasa malu. Ya ternyata saya ini pengennya yang derajat rendah, pengen puenak terus ditekani duit gratis, sego gratis, karek nyadong. Ternyata itu makom yang rendah. Makom yang tinggi itu yang mencarikan nafkah, itu apa yang tinggi. Yang jadi asbab orang lain dapat rizki dari dia, itu makom yang tertinggi. Maka kita ini tentu saja target untuk mencari derajat yang tertinggi, yaitu tidak segan-segan, bahkan merupakan kebanggaan kalau kita ini bisa tidak ngerepotkan hamba-hamba Allah yang lain, bahkan kita bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang lain di dalam asbab mendatangkan rezeki. Wa inna nabiyallahi Dawud, dari sesungguhnya Nabi Allah Dawud, karena dulu beliau ya'kulu min amali yadihi, beliau makan dari hasil kerja beliau. Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah illa annahu qala, hanya saja Ibnu Majah dalam riwayatnya Nabi bersabda, maka sabar rajulu kasba, tidak ada seorang laki-laki yang bekerja satu kerja atyaba, yang lebih bagus, min amali yadihi, melebihi kerja dengan menggunakan tangannya, maksudnya kerja mandiri, kerja sendiri. Amaliyati maksudnya tidak cadong lah gitu ya. Tidak jadi bebannya orang lain. Wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi, dan perkara yang seorang laki-laki menginfakkannya untuk dirinya. Dia kerja akhirnya dapat hasil, kemudian hasilnya untuk makan dia, untuk beli baju untuk dia sendiri, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk rekan-rekannya. Wa ahlihi, dan keluarga dia yang dia nafkahkan kepada keluarganya. Wa waladihi, dan kepada anaknya. Wa khadimihi, dan kepada pembantunya. Bahwa maka perkara tersebut shadaqatun, adalah sedekah. Wa an Sa'id bin Umar an Amr wa huwa al-Bara qala su'ilat, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul kasbi atyabu, manakah usaha, ayyul kasbi, manakah usaha atyabu yang paling bagus. Qal, Nabi bersabda, amalur rajuli biyadihi, usaha yang paling bagus adalah kerjanya seseorang laki-laki, biyadihi, dengan menggunakan tangannya. Wa kullu kasbin mabrurin, dan semua usaha yang diterima oleh Allah adalah usaha yang terbaik. Jadi wa kullu kasbin mabrurin ini wallahu a'lam diatofkan kepada sebelumnya, maksudnya sama aja, yaitu kerja tidak terus dia ini hanya cadong rezeki dari orang lain. Ini tentu saja maksudnya wabil khusus para laki-laki. Kalau perempuan ini memang dalam Islam dimuliakan,
Perempuan dalam Islam itu dihormati, dihargai pengorbanannya. Perempuan itu kerjanya sudah capek, nggak usah disuruh kerja lagi. Hamil itu sudah capek, nyusui anak, nyusui suami sudah capek. Kemudian ngerawat anak waktu kecil sudah capek. Mikir-mikir pendidikannya anak itu sudah capek. Maka itu perempuan itu nggak perlu suruh kerja yang selain itu, biar anak-anaknya laki-lakinya yang kerja itu bisa terdidik, bisa terawat. Maka prestasi perempuan yang tertinggi adalah kalau dia punya anak-anak yang soleh solihah. Bukan kalau dia jadi manajer atau dia ini jadi wanita karier, nah, bukan. Sementara anaknya nggak jelas programnya, nggak jelas amalannya. Maka selama tidak dalam keadaan darurat, wanita itu kerja dia itu sudah melebihi capeknya para laki-laki kerja. Kita ini suruh membawa beban barbel, bebannya 1 kilo, nggak usah 9 bulan lah, suruh 24 jam aja itu kita sudah nggak kuat lah para laki-laki itu. Nah, perempuan itu kalau hamil membawa janin itu 9 bulan lebih di perutnya. Akhirnya sampai perutnya itu bentuknya seperti timbangan. Allah, kalau terlentang seperti gunung, kalau tengkurap seperti timbangan. Itu wanita hamil. Ini kasihan. Bahkan begitu janin itu berkembang di perutnya perempuan, maka janin tadi akan menekan sekian banyak organnya wanita di dalam. Termasuk paru-parunya tertekan, termasuk jantungnya tertekan, limpanya tertekan, livernya tertekan. Akhirnya kondisi tubuhnya kadang-kadang bengkak, kadang-kadang tiba-tiba ngos-ngosan macam-macam. Maka selama nggak darurat, wanita itu sudah kasihan. Jadi wanita itu sudah mestinya laki-laki yang normal sudah kasihan. Mestinya begitu itu. Maka kalau laki-laki itu males, itu benar-benar nggak cocok jadi laki-laki itu. Cocoknya ditakbiri 4 kali. Takbir 4 kali gimana Pak? Disolati jenazah itu loh, takbir 4 kali. Nggak usah hidup aja. Nah, kadang-kadang dalam sejarah takdir itu kadang-kadang istilah awamnya berbicara lain. Di antara ceritanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ulamanya sahabat diijazai oleh Nabi surat Al-Waqiah itu karena beliau punya istri namanya Zainab yang jauh lebih kaya melebihi beliau. Punya usaha-usaha, hartanya banyak. Lah Ibnu Mas'ud sendiri pas-pasan banget. Ini kadang-kadang takdir itu berbeda dengan apa yang biasanya. Maka suatu hari Rasulullah SAW di dalam khutbah beliau mentarghib para wanita. Beliau mengatakan bahwa saya telah pergi ke neraka, saya lihat kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Lah kenapa ya Rasulullah kami kok menjadi banyak masuk neraka, kenapa? Bahkan yang terbanyak adalah dari kalangan wanita. Maka Nabi mengatakan, tuksirna la'na wa takfurna al-ashira. Sebabnya karena kalian ini suka banyak doakan buruk orang lain. Wanita ini kalau tersinggung gampang doakan buruk orang lain. Melaknat yang doakan buruk, mendoakan orang itu biar nggak disayang oleh Allah, nggak ditolong oleh Allah, nggak diselesaikan masalahnya oleh Allah. Itu banyak terjadi di kalangan wanita. Yang kedua, kalian para wanita banyak tidak mensyukuri al-ashir,
Di antara Ibnu Asyir adalah suami. Suaminya sudah banyak usaha berkhidmat, usaha mendatangkan macam-macam manfaat untuk istrinya, tersinggung sedikit, dinafikan semua kebaikannya. Suami datang bawa kolor tok. Jadi padahal sudah usaha ngontrakin rumah, sudah usaha jualan pentol. Ini semuanya punya kelemahan. Maka para wanita sahabat tanya terus, bagaimana solusinya biar kami tidak masuk neraka? Maka Nabi bersabda, aktsirna minas shadaqati. Perbanyaklah oleh kalian mengeluarkan sedekah. Maka begitu istrinya Ibnu Mas'ud mendengar pentingnya bersedekah untuk para wanita, maka beliau membawa sebagian banyak harta beliau, banyak dari harta beliau mau diserahkan pada Nabi biar ditasarrufkan untuk sedekah. Maka begitu mau berangkat oleh Ibnu Mas'ud dicegat, mau kemana? Nabi barusan targhib sedekah, saya mau menyedekahkan harta saya yang sebanyak ini untuk serahkan kepada Nabi. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, suami kamu dan anak-anak kamu itu pas-pasan semua. Sedekahkan aja pada suami dan anak-anak. Kan wanita itu kan gak wajib nafkahi suami dan gak wajib nafkahi anak-anaknya suami kan, aslinya begitu. Maka Ibnu Mas'ud gak mengatakan atas nama kewajiban pada istrinya. Kalau kamu sedekahkan pada suami dan anak-anak kan lebih sesuai. Maka istrinya bilang, ya saya tanyakan dulu pada Rasulullah, sedekah pada suami itu apa ya dapat pahala, pada anak sendiri apa dapat pahala? Itu kan itu anaknya suaminya kan, perempuan hanya bawa capeknya aja katanya. Akhirnya Zainab tadi datang pada Nabi tanya mengenai hal tersebut, bagaimana kalau wanita punya kemampuan sementara suaminya pas-pasan, anak-anaknya juga pas-pasan, terus dia pengen menyedekahkan hartanya, terus suaminya bilang kalau disedekahkan pada saya dan anak-anak tentu lebih sesuai. Maka Nabi mengatakan, iya, kalau kamu menyedekahkan harta kamu kepada suamimu dan anak-anak kamu, kamu dapat 2 pahala. Pertama, dapat pahala sedekah. Yang kedua, dapat pahala kamu nyembung hubungan kamu dengan suami dan anak-anak. Hubungannya menjadi tambah akrab, tambah harmonis lagi. Dari situ tampak bahwa Ibnu Mas'ud itu pas-pasan, kemudian istrinya kaya raya. Maka oleh Nabi diberi ijazah surat Waqiah biar Allah datangkan macam-macam kemudahan kepada Ibnu Mas'ud karena beliau punya permasalahan di keluarga beliau begitu itu. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim